Keputusasaan dapat dialami oleh siapapun. Oleh karena berputus asa, seseorang bisa mengalami masalah kesehatan mental. Karena berputus asa, seseorang bisa berperilaku buruk. Karena berputus asa, seseorang mengalami stres, depresi akut, bipolar, gangguan makan, trauma tanpa penyelesaian, tergantung pada narkotika, dan keinginan untuk bunuh diri. Keputusasaan yang berlarut-larut akan membuat kita mengalami banyak masalah-masalah baru yang lebih parah. Oleh karena itu kita harus mengatasi keputusasaan kita. Bagaimana supaya kita dapat mengatasi keputusasaan kita dalam hidup? Kita harus tetap bersemangat. Amsal 18 ayat 14 di sana dikatakan, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Bagaimana mungkin seseorang akan terus-menerus bersemangat, sedangkan masalah datang bertubi-tubi dalam hidupnya? Ya, tentu saja kita dapat mencegah masalah datang ke dalam hidup kita, tetapi kita dapat mengatasinya, karena Tuhan Allah tidak membiarkan masalah datang dalam hidup kita tanpa kita dapat mengatasinya. Ada banyak cara bagi seseorang untuk tetap bersemangat dalam menjalani kehidupannya. Ada orang yang bersemangat hidup bila mendapatkan uang banyak. Kalau uangnya sedikit, maka ia berputus asa. Ada yang bersemangat karena mendapatkan pasangan hidup, tetapi setelah pasangan hidupnya meninggal, maka ia berputus asa. Cara-cara yang demikian hanyalah sumber semangat yang rapuh, tetapi ada cara yang pasti yang mampu membuat kita terus bersemangat dalam menjalani hidup, yaitu dengan cara menjaga kesehatan kerohanian kita. Kapankah kerohanian seseorang dapat dia katakan sehat? Kerohanian seseorang dikatakan sehat bila ia tetap terhubung dengan yang ilahi. Sama seperti tumbuhan yang ditanam di tepi aliran air sungai, seperti itulah gambaran kerohanian yang sehat. Bila musim berbuah, dia akan berbuah dan daunnya tetap hijau segar. Gambaran yang demikian dapat kita peroleh dari Mazmur 1 ayat 1-3. Jadi bila kita ingin kerohanian kita tetap sehat, maka kita harus tetap terhubung dengan Tuhan Allah. Kita harus menetapkan waktu untuk berdoa dan mengimani firman-Nya. Kita harus berada di hadirat Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Seperti ini sederhana. Sepertinya menjaga kerohanian tetap sehat itu sederhana, tetapi dengarkan, manfaatnya luar biasa. Dalam hadirat Tuhan kita menyerahkan masalah hidup kita. Dalam hadirat Tuhan kita memperoleh janji firman-Nya. Dalam hadirat Tuhan kita disegarkan. Dalam hadirat Tuhan kita mendapatkan waktu untuk diperbaharui, diampuni, dan dipulihkan oleh Tuhan Allah. Apakah seseorang dengan kerohanian yang sehat mampu tetap bersemangat? Ya, tentu saja. Jawabannya adalah iya. Mengapa demikian? Karena kerohanian yang sehat menolong seseorang untuk hidup secara leluasa, tetapi tidak melakukan apa yang tidak pernah dia lakukan. Ia optimis, dia memiliki optimisme yang stabil, sehingga ia akan menjaga hidupnya tetap semangat untuk berkarya. Selain itu, dalam menghadapi pergumulan, orang-orang yang rohaniannya sehat tentu saja ia tidak merasa sendirian, karena ada Roh Kudus yang menopang dan menolong hidupnya. Ada Roh Tuhan yang menyertai kehidupannya, sehingga ia tidak gampang menyerah. Dia percaya Tuhan menyertai dia dan janjinya pasti tergenapi, maka ia tidak akan berputus asa. Mungkin dia bersedih, mungkin dia galau, tetapi dia tidak berlama-lama bersedih, dia tidak berlama-lama galau, tetapi dia cepat-cepat bangkit dan tetap stabil, optimis menjalani hidup ini dan bersemangat. Dia tidak mau lagi berputus asa. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih, yuk mari bersama-sama kita menjaga kerohanian kita tetap sehat, supaya kita terhindar dari keputusasaan yang membawa kita pada masalah yang buruk. Tuhan memberkati.